Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kegundahan hati. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah tentang perasaan gundah. Ini gundah kenapa nih? Kayak loyo ya saya rasakan ya. Kita lihat apa yang terjadi. Dan ini ambil positifnya saja, karena bicara gundah kan berarti ada yang kurang-kurang gimana gitu kan. Jadi ambil positifnya supaya hidupmu lebih positif. Kalaupun negatif dijadikan pelajaran juga, supaya kedepannya jangan terulang lagi. Ya, oke, sudah ada satu kartu keluar. Oke, di sini ada justice. Kamu ingin keseimbangan, kesetaraan, ya. Kamu merasa bahwa pengeluaranku kok nggak setara dengan penghasilanku. Ataupun dalam sisi percintaan, kok saya berjuang sendiri, dia santai-santai baik. Kok saya yang mengemis cinta, dia malah jual mahal. Kamu ingin keseimbangan. Ini bisa dari presisi perasaan cinta, perjuangan cinta, dan dari sisi keuangan. Wah, saya merasakan juga ada beberapa yang saya sudah baik sama orang, tapi kok orang itu jahat ya sama saya. Nah, ini ada beberapa yang berpikir seperti gitu, terbolak terbalik. Kamu mau dia, kamu baik, dia baik, ya, malah kamu baik, dia jahat. Kamu berusaha untuk menjadi orang jahat, malah dia orang baik. Ini bisa, kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini bicara tentang kegundahan hati, di mana akhirnya ada penyesalan, ada rasa benci, marah, kecewa, sakit hati karena ulah mereka. Kamu bingung, ya. Bagaimana caranya keluar dari keterpurukan ini, dari sisi finansial, keterpurukan ekonomi, ataupun keterpurukan dari cinta yang toksik. Belum lagi berjuang sendiri untuk keluarga. Mungkin anak tantrum, biaya ini, biaya itu. Ya, ataupun kamu lagi gak punya penghasilan, ataupun kalau kerja ya capek aja nih dapatnya. Gak ada tabungan, cuman untuk hidup aja nih. Pusing. Terkoneksi lagi dengan orang-orang yang gak ramah. Itu yang membuatmu, hatimu ke depan tuh akan lelah, capek sendiri. Ataupun malah sudah baik dicibir. Ataupun kamu sudah baik, mereka kayak pandang enteng kebaikanmu. Ya, kayak seolah-olah kebaikanmu tuh ya biasa aja gitu. Nggak peduli. Ya. Energinya. King of Cups. Saya lihat di sini kamu lebih tabah ya, lebih oke. Tenang, tenang, tenang. Ini karena hatiku mungkin lagi busuk aja nih, makanya saya menarik orang-orang busuk gitu. Ya. Jadi kamu lebih apa ya? Lebih ke
diri sendiri sih. Gundah juga ya. Ada beberapa yang gundah gulana karena mungkin putus, ya, sendiri. Nggak sendiri juga gundah, sendiri juga gundah. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Stres aja. Bahkan kamu ingin punya teman, tapi kadang-kadang kamu takut nanti punya teman nanti ngelunjak. Punya teman nanti malah tukang ember mulutnya. Punya teman nanti malah hanya memanfaatkan. Tapi kamu berpikir lagi, saya sepi. Punya pasangan, nggak punya pasangan sama saja. Saya yang capek sendiri mengatasi drama-drama dia. Ya, ini ada yang punya pasangan nggak bahagia, nggak punya pasangan sepi. Ya, kondisinya memang saat ini lagi emosi aja nih. Secara batin tuh kayak punya pasangan, kalau menikah serasa janda, serasa duda. Kalau duda dan janda, sepi. Ataupun kalau punya pacar, drama. Nggak punya pacar, sepi. Punya pacar, matre. Punya pacar mau kondo. Nggak punya pacar, sepi juga. Banyak duit tapi sepi. Jadi gimana gitu kan? Bingung ya. Tapi kamu merasa bahwa ya sudah deh, saya sendiri aja. Ataupun begini-begini aja deh hidup. Gak apa-apa sepi, yang penting saya ada duit. Ketimbang ada pacar gak ada duit bikin pusing. Nah, tapi kalau yang ada pasangan ini lebih ke ya sudah, saya menikmati hidup aja, udah terlanjur soalnya. Ya lanjutkan aja hidup ini. Kayak pasrah, di mana seolah-olah itu hidup, bukan hidup bersama tapi tinggal bersama doang gitu. Kayak mati rasa, capek, negur sana negur sini padahal udah tua, udah dewasa lah bahasanya gitu ya. Tapi kalau dibilang ada yang sudah umur tapi sikapnya kayak kekanak-kanakan, tidak tahu tanggung jawab, masih mau warawiri sana kemari, tidak ada dewasanya ya. Jadi merasa bahwa hidup ini tidak nyaman. Kembalikan hidupku yang dulu yang nyaman gitu. Ada beberapa seperti ingin membayangkan kehidupan masa lalu waktu masih kuliah, ya, masih belum nikah, masih belum punya anak, hidupnya bahagia gitu, enjoy, happy. Sekarang, aduh, capek, ya. Dulu minta nikah, sekarang sudah nikah, capek gitu. Yang belum mempunyai pasangan malah ingin mempunyai pasangan, tapi nanti lihat lagi pasangannya, waduh, orang-orang yang mempunyai pasangan aja nggak bahagia gitu. Masa mau ulang lagi kehidupan yang tidak bahagia? Nah ini ya, jadi galau karena serasa berjuang sendiri, serasa capek sendiri. Belum lagi dari sisi keuangan, kok nggak nabung-nabung ya, kok keluar terus uangnya ya. Nah ini lebih drop lagi. Kalau sudah capek, sakit-sakitan ya, bahasanya ada penyakit lah gitu. Penyakit mungkin pegel-pegel aja gitu. Pokoknya capek gitu. Atau penyakit lain gitu kan. Flu, sakit kepala ini. Nggak ada duitnya pula ya. Saya rasakan energinya seperti gitu yang kamu rasakan ke depannya ya. Dimana tuh kamu berjuang sendiri, capek sendiri ya. Kadang-kadang kamu ingin dengan teman-teman ya, ayo kita jalan yuk, reuni-reunian gitu, tapi ya itu teman-teman semua pada sibuk ya. Untuk mengusir rasa sepi kamu panggil sahabat-sahabatmu, yuk kita pergi jalan-jalan kemana gitu kan, yuk kita pergi ini, yuk kita pergi itu gitu kan. Tapi kok malah capek sendiri gitu, mereka juga sibuk. Maksudnya capek sendiri kamu ngajak, malu juga kita mengganggu orang gitu. Mereka sudah punya kehidupan sendiri, mereka sibuk dengan kerjaan mereka. Tapi aku ingin ditemani. Nah ini ada beberapa yang merasa sepi. Dan pada saat itu ada orang yang muncul. Nah ini ya, mungkin kamu merasa, mungkin dia bisa untuk menemani aku. Tapi kamu berpikir lagi nih, ini orang baru contoh nih ya. Entah teman baru, entah orang yang mau PDKT dengan kamu gitu kan. Nah ini mungkin untuk mengusir rasa sepi aku nih. Ya. Ataupun kamu ngajak siapa gitu, orang baru gitu ya, sebagai sahabat gitu. Tapi nanti kamu berpikir lagi, wah ini uangku habis lagi nih. Ya, saya hanya traktir-traktir mereka. Saya mau dong ditraktir, tapi kok nggak ada yang mentraktirku.
Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana saya ingin ditemani, tapi ya saya keluarkan duit. Ya maunya saya ditemani tapi kamu juga keluarkan duit dong gitu. Maksudnya kamu yang traktir aku dong. Wah, ya ada yang berapa seperti begitu berpikirnya gitu. Mau provider orang, entah sahabat, dari sisi keuangan, dari sisi mental, dari sisi batin gitu. Ya, jadi eh ingin tenang, ingin nyaman, ingin sukses, tapi bagaimana caranya? Ini ada yang berpikir seperti gitu, di mana saya ingin sukses, saya ingin keluar dari keterpurukan ekonomi, saya ingin punya cinta yang tulus, saya ingin disayangi, dicintai, dirindukan. Tapi kok yang datang malah dicuekin semua, bahkan uang pun menjauh. Ibaratkan rezeki tuh apes gitu ya. Rezeki seret. Ya, dapatnya apes doang. Ibaratkan kalau apes nih capek doang. Uang untuk tabungan nggak ada. Kita kayak kerja aja gitu untuk hidup, bukan untuk kaya, bukan untuk menikmati, tapi kerja karena untuk makan doang nih, ya. Jadi maunya ya hidup kaya, tenang, nyaman, bahagia, kerja santai, tapi ada uangnya. Nah ini yang ingin kamu pikirkan ke depannya. Tetapi yang dapat sekarang ini adalah bikin pusing, stres ya. Itu mungkin juga karena kamu tidak tenang ya. Jadi uang itu lari atau uang itu pergi ya. Bingung. Bagaimana caranya supaya hidupku lebih tenang? Tuh, tolong dong semesta. Ada beberapa yang saya lihat akan apa ya dibilangnya, bangkit secara spiritual, belajar spiritual. Ya, bangkit secara spiritual ini artinya berserah gitu kan. Lebih ke ilmu spiritual antara dirimu dan Tuhan ya. Lebih memperdalam ilmu agama juga, terus lebih ke pelayanan, lebih ke empati ya. Terus ya saya lihat juga banyak yang berubah karena hidupnya mau hidup berubah. Jadi dirimu berubah gitu, karakter kamu berubah. Ya, yang mungkin kemarin pelit, sekarang lebih banyak berbagi. Tapi kamu berpikir, ya saya sudah berbagi, tapi kok rezeki gini-gini aja ya. Ya lumayan sih dibandingkan gak ada rezeki gitu, tapi maunya yang berlimpah gitu. Tolong dong Tuhan gitu. Nah, ada beberapa seperti gitu yang mana kok si A itu hidupnya enak-enak, saya kok hidupnya begini gitu. Ada membandingkan juga ya. Capek dari sisi kerja lah, dia santai bae banyak duitnya, ada tabungan. Saya kerja keras malah dapat capeknya, nggak dapat apa-apa, stres yang dapat, malah sakit-sakit, uangnya habis dibeli obat. Ya sama saja dapat apes. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana kondisi ke depan saya lihat nih pusing, capek, belum lagi ya uangnya habis, ya stres. Nah ini jadi mau ingin ya galau aja karena uang sedikit, sudah nggak ada teman, bahkan mungkin pada saat kamu nggak ada uang, kamu mau minta bantu si A si B si C, malah mereka pergi meninggalkanmu atau eh, apa ya, ya pokoknya intinya jauh aja gitu, karena mungkin kamu merasa mungkin saya merepotkan mereka atau gimana, padahal kalau mereka butuh saya selalu ada loh, atau kok saya butuh mereka mereka nggak ada ya. Ya kamu juga nggak bisa memaksakan diri karena ya kamu tahu bahwa ya itu hak mereka, mereka juga punya beban masing-masing, saya nggak boleh eh, menambah beban mereka gitu. Nah ini ya jadi bingung juga ya, pokoknya galau mau ambil keputusan bagaimana supaya dapat banyak duit, mau ambil keputusan bagaimana untuk hidupku lebih tenang, mau ambil keputusan bagaimana supaya hidupku lebih enjoy, lebih happy. Nah ini kamu lagi pikirkan itu, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Tapi memang lebih ke ini sih, lebih ke keuangan dulu ya. Karena kalau bicara uang kan riskan ya. Riskan ya artinya lah bisa energinya up, bisa energinya down ya. Jadi kalau banyak uang hidupmu lebih stabil sih saya lihat ya. Walaupun nggak ada pacar, nggak ada teman ya, lebih enjoy gitu, lebih happy gitu. Ini sudah nggak ada uang, nggak ada pacar, nggak ada teman ya, ataupun kalau ada pasangan juga pusing ya karena nggak ada duit. Kalau ada duit semua bahagia gitu. Jadi lebih ke ya sudah deh, jalani hidup gitu. Ya makanya lagi galau nih karena lagi memikirkan bagaimana caranya keluar dari keterpurukan ekonomi, keterpurukan dari juga orang-orang yang manipulatif, orang-orang toksik, dan orang-orang yang hanya memanfaatkan.
Jadi itu yang saya lihat untuk kondisimu, di mana kamu ke depannya akan sedikit lelah, energimu habis karena terkoneksi dengan orang-orang yang memakan energi. Ya mungkin juga banyak orang yang capek ya, jadi kamu menyerap energi mereka dan akhirnya kamu merasa capek juga. Karena ya kita nggak bisa lihat orang ini senyumnya bagus, apa benar dia bahagia ya, tetapi energi tidak bisa ditipu bahwa semua lagi pusing, stres karena masalah masing-masing, terutama dari sisi ekonomi ya. Jadi itu yang saya lihat sih untuk kondisi kedepannya. Untuk dirimu, kamu galau, kamu capek, kamu lelah ya, berjuang sendiri, stres dan kesepian. Waduh, bicara sepi ya. Itu yang saya lihat ya. Dan semoga resonate untukmu. Dan di sini saya sudah menarik energinya orang-orang yang mungkin terkoneksi dalam readingan ini yang membuatmu capek. Mungkin lebih kamu juga berhati-hati jangan sampai mereka toksik. Terus hanya memanfaatkan atau datang hanya untuk persinggahan ya, karena ada kamu, ibaratkan kamu mempunyai manfaat ya. Jadi lebih berhati-hati kepada orang-orang toksik ini atau orang-orang yang kurang berterima kasih, kurang bersyukur ada kamu ya. Dari sisi inisial dan zodiaknya. Ini untuk lebih menjaga-jaga aja, berjaga-jaga. Jangan sampai kamu lebih dekat dengan mereka dan akhirnya kamu yang terjebak dalam kondisi drama ya. Oke, kita lihat dari koneksi inisial dan zodiak mereka. Oke, untuk inisial mereka, kamu terkoneksi dengan ada huruf R, huruf K, huruf N, M, J, H, E, G, D, P, B, C, O, ada W, L, T, V, U, dan Q. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya saya sudah menarik energi zodiak juga, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Virgo, ada Aries, Scorpio, Pisces, Gemini, Leo, Libra, Cancer, dan Taurus. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.